Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Adriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam rangkaian presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan Latifani, Indahwati, dan saya sendiri Ega untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan sukuk atau obligasi dalam perspektif Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Latifani dengan Indah untuk menyampaikan materi ke-1, ke-2, dan ke-3, ke-4. Baik, terima kasih. Saya Nur Latifani. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian sukuk serta fatwa DSN tentang sukuk. Yang pertama, pengertian sukuk. Secara bahasa, sukuk berasal dari kata sak yang bermakna sertifikat atau dokumen. Sak juga dapat diartikan sebagai surat berharga. Adapun secara istilah, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten tersebut membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Pengertian tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 32. Kemudian yang kedua, Fatwa DSN tentang sukuk. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI sendiri sudah mengeluarkan beberapa fatwa tentang sukuk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa nomor 32 DSN MUI /9 2002 tentang obligasi syariah. Kemudian yang kedua, Fatwa nomor 33 DSN MUI /9 tahun 2022 tentang obligasi syariah mudharabah. Kemudian yang ketiga, Fatwa nomor 40 DSN MUI /10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian yang keempat, Fatwa nomor 41 DSN MUI /3 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Kemudian yang kelima, Fatwa nomor 59 DSN MUI /5 2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi, dan masih banyak beberapa fatwa lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya Indahwati akan menyampaikan materi tentang perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional. Beberapa perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari pengertian. Sukuk merupakan surat berharga yang dapat digunakan untuk bukti kepemilikan sebuah aset sebagai dasar penerbitan sukuk sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi konvensional adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Yang kedua, dilihat dari segi pembagian keuntungan. Sukuk berdasarkan bagi hasil, sedangkan obligasi konvensional berdasarkan bunga. Yang ketiga, dilihat dari jatuh tempo. Sukuk memiliki jatuh tempo sekitar 5 tahun, sedangkan obligasi konvensional jatuh tempo sekitar 20 tahun. Yang keempat, dilihat dari underlying aset. Sukuk memerlukan underlying aset, sedangkan obligasi konvensional tidak memerlukannya. Yang kelima, dilihat dari pihak yang terkait. Sukuk melibatkan pihak obligor, SPF, investor, dan trustee. Sedangkan obligasi konvensional hanya ada obligor dan investor. Yang keenam, dilihat dari penggunaan hasil penerbitan. Penggunaan hasil sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi konvensional tidak ada ketentuan, harus sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis sukuk menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Berdasarkan akadnya jenis-jenis sukuk,
terbagi beberapa macam berdasarkan akad ijarah, yaitu yang pertama, sukuk kepemilikan aset adalah sukuk yang diterbitkan suatu perusahaan untuk dijual kepada pemegang sukuk. Kepemilikan aset ada di pihak pemegang sukuk dan nilai sewanya sama dengan nilai penerbitan. Yang kedua, sukuk kepemilikan nilai manfaat adalah sukuk yang diterbitkan untuk menjual nilai manfaat. Keuntungan dari nilai manfaat yaitu uang sewa. Yang ketiga, sukuk kepemilikan nilai manfaat di masa yang akan datang adalah sukuk yang diterbitkan untuk menjual nilai manfaat aset yang tersedia di masa mendatang, kemudian memperoleh uang sewa dari penjualan aset tersebut. Yang keempat, sukuk kepemilikan jasa adalah sukuk yang diterbitkan untuk mempersiapkan jasa melalui penyedia jasa dan memperoleh keuntungan didapat dari jasa yang telah dijual. Yang kelima, sukuk kepemilikan jasa di masa yang akan datang adalah sukuk yang diterbitkan untuk menyediakan jasa di masa mendatang melalui penyedia jasa dan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari penjualan jasa tersebut berdasarkan akad jual beli. Yang pertama, sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad salam. Penjual barang salam disebut sebagai penerbit dan pembeli barang salam disebut sebagai pembeli sukuk. Yang kedua, sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad istisna. Ketika kesepakatan dibuat, ditentukan harga dan jangka waktu. Yang ketiga, sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad murabahah. Penjual barang murabahah yaitu penerbit. Harga barang sesuai dengan dana penerbitan berdasarkan akad kerjasama. Yang pertama, sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad musyarakah. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disetujui bersama. Yang kedua, sukuk mudarobah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad mudarobah. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disetujui bersama. Yang ketiga, sukuk wakalah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad wakalah. Sukuk wakalah bisa menggabungkan lebih dari satu jenis aset. Yang keempat, sukuk muzaro'ah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad muzaro'ah. Pemegang sukuk mempunyai hak mengambil bagian hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kelima, sukuk musaqah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad musaqah. Pemilik sukuk mempunyai hak mengambil bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang terakhir, sukuk mugharosah adalah sukuk yang diterbitkan melalui akad mugharosah. Pemilik sukuk memiliki kewenangan atas hak tanah dan bagi hasil panen sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Adapun materi yang terakhir, dua materi terakhir adalah mekanisme penerbitan obligasi dan obligasi dalam perspektif Islam. Dua materi ini akan saya sampaikan sendiri. Pertama, tentang mekanisme penerbitan obligasi. Mekanisme penerbitan obligasi di Indonesia itu ada yang melalui salah satunya adalah Fixed Income Trading System atau disingkat FITS. FITS ini merupakan sarana dari perdagangan obligasi yang ada di Indonesia, khususnya yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Tentang mekanisme penerbitan obligasi menggunakan sistem ini itu didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun mekanisme penerbitan obligasi sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah lelang. Lelang ini pesertanya ada Bank Indonesia dan para peserta-peserta lain. Dan yang selanjutnya ada juga penjualan emisi atau underwriting, atau kalau misalnya di pengertian artinya adalah proses menawarkan sekuritas untuk mendapatkan dana dari investor. Selanjutnya itu tentang mekanisme penerbitan obligasi. Adapun tentang obligasi dalam perspektif Islam itu ada beberapa pandangan sebetulnya mengenai obligasi ini, tetapi pada dasarnya sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum obligasi yang konvensional
itu pada dasarnya adalah haram. Kenapa haram? Karena disinyalir dalam obligasi itu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam transaksinya itu mengandung unsur riba. Itu pertama. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, akhirnya lahir sebuah obligasi yang dinilai bisa dijadikan alternatif dari obligasi yang selama ini ada, yaitu obligasi konvensional, yaitu adalah sukuk. Sukuk ini pengertiannya sama dengan obligasi,